Hai people, berjumpa lagi di Opini, obrolan publik, inspiratif, dan terkini. Di pertengahan tahun ini, banyak orang tua yang mulai disibukkan dengan persiapan tahun ajaran baru ya. Mulai dari mencari informasi sekolah, kemudian mempersiapkan dokumen, dan memahami alur pendaftaran agar putra-putri mereka nanti bisa menempuh pendidikan dengan lancar. Nah, di tahun ini, sistem penerimaan murid baru kembali dilaksanakan dengan sistem yang namanya SPMB. Tahun kemarin juga sudah dilaksanakan dengan SPMB, namun banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya ini ya, bagaimana jalur pendaftarannya apa saja, kemudian dokumennya apa saja nanti yang perlu dipersiapkan, dan yang tidak kalah penting untuk ditanyakan adalah apakah SPMB tahun ini transparan dan apakah ada praktik titip menitip begitu ya. Dan untuk membahasnya lebih lengkap lagi, kita akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Dr. Muhammad Ahsan SAG MKom. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Karena sepertinya akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan tentang SPMB dan banyak sosialisasi juga gitu ya Pak. Ya, memang lagi musim SPMB. Lagi musim, benar sekali. Nah kira-kira nih Pak, bagaimana sih kesiapan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri untuk SPMB tahun ini? Ya, baik Mbak Nima dan para pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia. SPMB adalah kegiatan rutin tahunan. Dan ini merupakan momentum yang seharusnya menjadi momentum yang membahagiakan, menyenangkan bagi anak-anak kita semua. Menyenangkan ya Pak. Bagaimana bisa disebut menyenangkan? Ya, karena mereka anak-anak yang semula belum sekolah, mau sekolah TK, itu kan senang. Excited begitu ya Pak? Ya, yang sudah selesai TK, mau melanjutkan ke SD, berarti dia itu nanti akan dapat sekolah yang baru, dapat guru baru, teman-teman baru, lingkungan baru. Itu kan penuh harapan dan membahagiakan. Benar sekali. Sama yang sudah lulus SD, lulus MI, lulus paket A mungkin, mau lanjut ke SMP. Ini juga merupakan momentum yang masa-masa yang menyenangkan. Benar sekali. Nanti yang dulu hanya ketemu guru kelas, nanti gurunya tiap mata pelajaran itu ada gurunya masing-masing. Ganti-ganti gitu ya Pak kalau SMA, benar. Gitu. Sekolahnya lebih gede, ya enggak? Benar-benar. Teman-temannya lebih banyak dan mungkin bakal dapat teman-teman baru yang lebih asik. Jadi itu tentunya mari kita dukung bersama-sama agar momentum yang menyenangkan ini tidak berubah menjadi masa-masa yang mencemaskan, mendebarkan, kan itu panik gitu. Benar. Boleh berdebar-debar. Nanti keterima di mana ya itu hanya menjadi sebuah pertanyaan saja. Deg-degan diterima di mana oke, gitu. tidak masalah, tetapi jangan sampai mengganggu kondusivitas anak-anak kita semuanya. Dan sampai saat ini persiapan SPMB untuk Kota Semarang sudah dalam posisi siap untuk take off. Oh, itu luar biasa sekali. Berarti udah ready ya Pak ya? Sosialisasi sudah beberapa metode kita lakukan. Ada yang dengan cara kemarin di televisi, ada lewat medsos kita yang sudah kita push untuk memang fokus sosialisasi SPMB khusus, agar masyarakat itu tidak ada yang tidak paham tentang SPMB. Dan juga tadi baru selesai sosialisasi SPMB Zoom dengan segenap lapisan masyarakat, mulai RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, PKK, Dharma Wanita, semua kita ajak untuk Zoom sehingga bisa bareng-bareng memahami teknis regulasi pelaksanaan SPMB. Intinya jangan sampai ada warga di Kota Semarang yang akan menyekolahkan anaknya yang tidak paham. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya Pak, supaya paham semua teknisnya. Betul, begitu. Jadi melibatkan dari lapisan RT pun diikutkan ya Pak? Iya, tadi sosialisasi kami melibatkan dari RT, RW, Dharma Wanita, PKK. Karena juga. PKK itu yang biasanya paling senang untuk membagikan informasi. Iya benar sih Pak. Apalagi informasi pentingnya. Nanti ketok tular gitu ya Pak ya. Betul, informasinya ya. Benar. Dan memang ini secara masif begitu ya e-people disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui berbagai platform ya Pak ya. Betul ya. Nah kemudian nih Pak, kira-kira jalur yang dibuka ini apa aja sih Pak untuk SPMB tahun ini? Apakah ada perubahan dari tahun kemarin?
Kalau dibandingkan tahun kemarin masih sama. Oh, masih sama. Karena tahun kemarin kan juga sudah SPMB. Hanya memang ada perbedaan yang itu untuk penyempurnaan. Oh, bagaimana itu, Pak? Ada perubahan yang itu untuk semakin memberikan kemudahan dan akses kepada masyarakat agar ini bisa berjalan lebih lancar. Jadi untuk jalur SPMB itu TK sama SD jalurnya ada 3, Mbak. Apa tuh, Pak? Ada jalur domisili, lalu jalur afirmasi, Domisili, satunya afirmasi. lagi jalur mutasi. Oh. Itu untuk TK, TK dan SD. SD. Untuk masuk TK dan masuk SD. Oke. Lalu jalur SPMB untuk masuk SMP itu ada 4. Nah, 3 tadi tambah 1. Jadi kalau yang tadi 3 itu adalah jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi. Kalau masuk SMP tambah lagi namanya jalur prestasi. Oh, ada tambahan prestasi. Iya, karena begitu kalau ya. mau masuk SMP kan berarti sudah pernah sekolah di SD, Oh, iya, benar sekali. sekolah di MI, sudah di paket A. Tapi kalau mau masuk SD kan belum pernah ada lomba-lomba sekolah. gitu ya, Pak? Ya ada lomba, cuman kan itu lomba untuk fun-fun saja. Fun-fun saja, benar-benar. Jadi TK itu kan hanya untuk fun. Jadi tidak ada prestasi yang kemudian menjadi parameter terima di SD. Jadi SD itu ya tadi hanya 3 jalur. Ketika SMP ditambah 1 jalur prestasi. Karena memang untuk mengapresiasi saat sekolah di SD, sekolah di MI atau di paket A, prestasi-prestasi itu diapresiasi ketika mau masuk jenjang SMP. Jadi tambah 1 jalur. Untuk SMP itu Untuk jalur SMP prestasi. Jadi ketika SPMB ini sudah kita jalankan nanti, gitu, maka segala data yang diperlukan sebagai parameter penilaian calon murid ini sudah ada di sistem semua. Nah, sudah ada di sistem SPMB pemerintah Kota Semarang, SPMB Kota Semarang. SPMB Kota Maka Semarang. di situ data alamat terupdate anak itu domisili di mana, kan itu nilai rapotnya rata-ratanya berapa, gitu. Nilai TKA-nya berapa. Kalau dia selama di SD atau MI kelas 4, 5, 6 kemarin itu ikut lomba-lomba dan punya piagam kejuaraan, apa saja itu sudah ada di situ semuanya. Sehingga pada saat pendaftaran sudah tidak perlu lagi ngotong-ngotong dokumen itu. Sudah di-upload ya, Pak, karena ya? sudah kemarin-kemarin. Sekarang sudah tinggal take off. Kalau mau daftar tinggal buka websitenya aja. SPMB Kota Semarang. Udah ketemu di sana mau daftar jenjang TK atau SD atau SMP, tinggal klik, ada panduannya dan mungkin kalau yang pinter dan lancar cukup 5 menit proses pendaftaran itu akan selesai. Cukup 5 menit aja ya? Cukup 5 menit. Bisa langsung sat-set gitu ya, Pak, ya? Semuanya sudah ada di sana. Iya, benar-benar. Karena tidak perlu ngecek lagi orang ini alamat terbarunya di mana. Oke. Itu sudah kami padankan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kami mendapatkan alamat yang terbaru. Sudah terupdate begitu ya, Pak, pastinya. Terus lalu status sosial ekonominya untuk menentukan nanti dia lewat jalur afirmasi untuk anak-anak yang dari keluarga tidak mampu itu sudah terklasifikasi, Pak. Jadi begitu nanti calon peserta didik membuka website, memasukkan NIK anak tersebut sama tanggal lahirnya, maka data dia sudah tersaji semuanya. Termasuk lengkap di situ ya, Pak? Data kelompok sosial ekonomi yang mana. Jadi kalau dia nanti masuk data sen desil 1 sampai 5, maka dia kami sarankan untuk mengambil jalur afirmasi. Karena di situ ada jalur yang khusus bagi mereka dan ada perlakuan yang khusus juga begitu. Jadi afirmasi kan untuk kelompok rentan, Mbak. Jadi kelompok rentan itu kelompok yang dari keluarga tidak mampu dan kelompok anak berkebutuhan khusus. Itu kita berikan ruang khusus jalurnya, namanya jalur afirmasi. Jauh ini semuanya sudah lengkap. Sudah lengkap ya, Pak, ya? Kalau itu warga Kota Semarang, kakaknya juga Kota Semarang, sebelumnya juga sekolah di Kota Semarang, maka
data yang ada di sistem kami itu sudah lengkap. Oke, luar biasa ya. Jadi tidak perlu kayak bingung, aduh gimana ini ya, kurang dokumen dan lain sebagainya. Ya, Tidak ada ya seperti itu. Kecuali kalau memang mungkin jalur mutasi begitu ya Pak? Ya, betul. Kalau jalur mutasi berarti ada dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Pertama, yang paling utama adalah ya bahwa orang tuanya memang mutasi dari luar kota ke dalam kota. Memang pindah tugas. Jadi di pekerjaannya dipindah tugas dari luar kota ke kota Semarang, dan itu tentu dibuktikan dengan SK. Oh, SK-nya dari orang tua itu tadi. Ya, dan juga ada fakta integritas bahwa ini memang betul-betul karyawan saya, pegawai saya pindah tugas dari kota tertentu ke kota Semarang. Jadi anaknya perlu ketika SPMB ini mendapatkan jalur mutasi. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan kayak yang dari luar kota Semarang nggak bisa sekolah di Semarang gitu. Bisa. Nggak ada ya Pak ya? Termasuk ini Mbak Nima, warga yang kakaknya luar kota Semarang, tapi bekerja di Semarang, sudah tinggal di Semarang, itu juga bisa mendaftar. Sekali lagi ya, jadi warga kakaknya masih luar kota Semarang, tapi dia bekerjanya sudah lama di Semarang, tinggal di Semarang, ya toh. Dengan pertimbangan tertentu tidak mengubah kakak. Iya. Kan gitu kan, Kadang-kadang ada kayak gitu orang-orang sih, kan Pak. ada pertimbangan tertentu yang itu mungkin sangat penting dan sangat pribadi, ya, sehingga tidak mau mengubah kakak pindah ke kota Semarang, tetap di kota asalnya, di daerah asalnya, tapi sudah tinggal di Semarang, lama sudah gitu ya? domisili di Semarang. Dan anaknya kan harus sekolahnya di Semarang. Iya, nggak mungkin jauh juga ya Pak di Masa luar harus jauh kota. sama orang tuanya. Yang seperti ini juga tetap kami fasilitasi bisa mendaftar. Itu nanti masuknya di Jalur domisili. Domisili Pak. Betul, Oke. jalur domisili. Nah kemudian nih Pak, timeline sendiri untuk SPMB ini mulai dibukanya kapan Pak? Ya, SPMB untuk jenjang TK dan SD nanti kami buka mulai tanggal 8 Juni. 8 Juni. Ya, jadi pendaftarannya mulai 8 sampai 12 Juni 2026 untuk TK dan SD. Untuk yang SMP nanti dimulai pendaftarannya tanggal 22 Juni 22? sampai 26 Juni. Oke. 22 sampai 22 26 sampai Juni 26. 2026. Masih cukup waktu kalau yang SMP. Iya, masih bisa mempersiapkan lah ya Pak ya kalau Ya, misalnya jalur mempersiapkan mutasi. mental. Mempersiapkan mental juga. Kalau mempersiapkan dokumen kan sudah ada di situ tadi ya, karena udah lengkap di situ Sudah people. Jadi Dan jangan untuk- lupa tanggalnya loh ya. Tanggalnya benar. Kalau lebih sudah lewat kan sudah tidak bisa. bye-bye, nggak bisa. Tapi ada hotline khusus ya Pak untuk SPMB ini? Ada. Kalau misal pengen tanya-tanya Ada, gitu. jadi ada nanti di websitenya SPMB lengkap. Jadi untuk helpdesk juga ada, terus kanal aduan juga ada. Oke, Sudah lengkap. kadang-kadang kan kayak, aduh ini bener nggak ya surat mutasinya seperti ini, bener nggak ya surat domisilinya seperti ini gitu Ya, kan kadang betul. kayak bingung Ada, gitu ya Pak. Ada helpdesk. Jadi people ini yang perlu ditekankan lagi ya, bahwa pendaftaran untuk TKSD itu tanggal 8 sampai 12 Juni, benar ya Pak Hasan? Betul. Untuk SMP itu di tanggal 22 sampai 26 Juni 2026. Dan ini 24 jam selalu buka ya Pak ya sistemnya? Kalau online ya 24 jam. Online selalu Ya, 24 tapi kalau jam. kantor sesuai jam kantor. Oh ya benar sekali. Nah kemudian ini Pak, kalau misal udah lolos ya Pak jalur seleksi, namun tidak melakukan daftar ulang, ini gimana Pak? Ya dianggap mengundurkan diri. Oh, berarti nggak cuma daftar pertama aja gitu ya Pak, harus Dan ada daftar ulang? Daftar ulang. Daftar ulang itu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ya memang apa namanya peluang ini Komitmen diambil. gitu. Tapi daftar ulangnya juga online kok Mbak. Oh, nggak harus ke kantor Disdik ya Pak ya? Tidak kantor diisi, tidak ke sekolahan, jadi online juga. Formnya yang diisi juga online. Oh, udah ada di sistem Sudah semuanya ada ya di Pak di sistem situ. semua. Oke, jangan lupa ya nanti daftar ulang setelah dinyatakan lolos gitu ya Pak. Ya. Takutnya nanti udah dinyatakan lolos nggak daftar ulang, ya kita Dianggap anggapnya mengundurkan diri. diri. Tapi begitu. kami berupaya, sekolah-sekolah juga berupaya. Misalnya sudah mau deadline waktunya habis daftar ulang nih, jadi tentu dihubungi. Oh, di follow up lagi gitu ya Pak sama Dihubungi, panitia. ya, orang tuanya dihubungi, bener nih tidak daftar ulang atau memang lupa. Gitu. Kalau lupa berarti diingatkan. Kalau memang benar tidak daftar ulang berarti memang
fix memundurkan. diri, gitu. Jadi nggak langsung serta-merta dibiarkan saja, tentunya Ya. di follow up oleh panitia dari SPMB Betul. ini sendiri. Pokoknya kami akan memberikan pelayanan yang Prima, sebaik-baiknya. yang sebaik-baiknya, benar sekali ya. Nah kemudian Pak, apakah ada ketentuan minimal dan maksimal usia begitu untuk SPMB ini? Ya, untuk mesti ada tuh. TK, SD, dan SMP gitu? Nanti umur 25 tahun daftar SD. Saya nggak bisa lagi ya Pak ya? Ya harus ada batasannya. Oke, ada batasan usia ya. Untuk daftar TK itu usia 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Untuk daftar SD atau mulai 6 tahun. Mulai 6 tahun ya Pak? Kalau 7 tahun kita prioritaskan. Oke. Tapi kurang dari 6 tahun, 5 tahun, 6 bulan itu bisa, namun memerlukan rekomendasi dari psikolog profesional bahwa anak ini memang ada kesiapan untuk belajar. Sudah siap untuk belajar di SD. Di 6 tahun sudah bisa. Kalau 7 tahun diprioritaskan. Diprioritaskan, benar. Nah ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari netizen ini Pak yang ditanyakan melalui kanal Instagram, medsos dan lain sebagainya. Tapi nanti akan kita bahas di segmen kedua ya Pak Hasan ya. Ditahan dulu jawabannya people. Jangan kemana-mana, tetap di Opini. Baik, tadi kita sudah membahas begitu ya seputar SPMB di Kota Semarang dan kesiapan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri sudah sangat matang begitu dan perlu diingat timeline dari SPMB ya untuk masuk TK dan SD tadi dari tanggal 8 sampai 12 Juni dan untuk SMP 22 sampai 26 Juni. Jadi jangan sampai terlewat begitu ya Pak Hasan. Ya. Dan sebelum kita ke pertanyaan netizen begitu Pak, ini pengen tanya dulu nih Pak Nima. Apakah daya tampung sekolah negeri di Kota Semarang ini cukup nggak sih Pak untuk menampung seluruh lulusan begitu? Dan kalau untuk mengecek daya tampungnya sendiri bagaimana Pak? Ya, tentu daya tampung sekolah negeri di Kota Semarang, baik TK, SD maupun SMP tidak cukup untuk menampung semua anak yang mau masuk sekolah. Kalau yang negeri cukup berarti swasta tidak ada yang masuk dong. Benar gitu ya Pak ya? Ya toh? Iya, kalau iya. semua negerinya itu Mencukupi. tertampung semua mencukupi, berarti sekolah swasta tidak ada murid. Tidak ada kuota untuk swasta ya Pak kalau kayak gitu. Padahal sekolah-sekolah swasta di Kota Semarang itu adalah mitra pemerintah Kota Semarang, mitra Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dan sekolah swasta itu memberikan warna dan pilihan yang beragam untuk masyarakat Kota Semarang. Okay. Jadi kan masyarakat Kota Semarang kan pilihannya beragam. Kemampuannya juga beragam. Minatnya juga beragam juga. Seleranya juga beragam. Maka
terkait pendidikan juga harus kita berikan pilihan yang beragam. Nah, silakan yang mau milih sekolah negeri, ya nanti mendaftar SPMB sekolah negeri. Yang mau mendaftar di sekolah swasta gratis, nah, sekolah swasta gratis dari TK, SD, SMP itu ada. Oh ada ya Pak. Nah itu nanti juga kami integrasikan ini di SPMB online. Tapi kami khususkan untuk afirmasi anak dari keluarga tidak mampu. Untuk penguatan afirmasi itu. Karena problemnya dari tahun ke tahun ketika penerimaan murid baru di sekolah-sekolah negeri dan kuota untuk anak dari keluarga tidak mampu itu kan tidak sebanding dengan jumlah anak yang tidak mampu itu. Jadi masih banyak, intinya masih banyak ketika pengumuman selesai, ternyata masih banyak anak dari keluarga tidak mampu yang belum diterima di sekolah negeri. Belum dapat sekolah gitu ya Betul. Pak. Sehingga ini kami membuat terobosan, pemerintah Kota Semarang membuat terobosan sekolah-sekolah swasta gratis yang sudah kami berikan dana untuk pendampingan BOS, itu kami ajak bermitra di sistem online ini yang nanti menampung anak-anak tidak mampu yang belum diterima di sekolah negeri. Harapannya nanti semua anak tidak mampu di Kota Semarang, semua anak dari keluarga tidak mampu di Kota Semarang, itu bisa mendapatkan layanan pendidikan gratis. Layak dan setara begitu Layak, tentunya setara, ya. baik, gitu, berkualitas. Gitu. Sehingga ini anak-anak ini kan anak-anak yang masuk kelompok rentan. Rentan putus sekolah. Iya benar sih Pak. Putus sekolahnya ya biasanya karena biaya. Nah, Faktor utamanya itu. rentan putus sekolah dengan faktor utama karena persoalan biaya. Iya. Kalau nanti sudah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah negeri yang gratis atau di sekolah swasta yang gratis, maka kemungkinan putus sekolahnya akan kecil. Benar. Nah, itu logika dan filosofinya seperti Iya, itu. benar-benar. Reasoningnya seperti itu. Jadi Gitu. memang faktor ekonomi dan biaya itu utama sih Pak, yang bikin kayak anak-anak jadi sekolahnya cuma SD mungkin nggak sampai SMP atau mungkin SD pun mungkin nggak lulus juga. Nah dengan adanya program sekolah gratis ini ya Sekolah Pak, swasta sekolah gratis. swasta gratis begitu, ini memang meminimalisir adanya putus sekolah di kalangan murid-murid di kelompok rentan itu sendiri. Jadi kalau dikatakan ini bermitra begitu ya Pak Bermitra, ya, betul. dengan sekolah swasta tadi. Kan biasanya identiknya nih sekolah swasta mahal kayak mesti gitu kan Pak. Jadi kayak aduh gak daftar mahal gitu. Jadi tapi ya memang ada sekolah swasta yang ada. mahal. Karena warga Kota Semarang kan juga banyak yang mampu. Iya benar. Kalau dari warga yang mampu silakan mau milih di sekolah negeri ya boleh. Mau milih di sekolah swasta berbayar juga boleh. Dan berbayarnya itu juga macam-macam Mbak. Ada yang sekolah swasta murah, ada yang agak mahal, ada yang mahal, ada yang mahal banget juga ada. Beragam ya Pak ya. Tapi kan ada juga warga Kota Semarang yang sukanya di sekolah swasta yang mahal. Ada yang punya minat dan keinginan seperti itu dengan pertimbangan-pertimbangan kualitas, pelayanan. Dan itu menurut saya sah-sah saja dan baik-baik saja. Ada preferensi sendiri pribadi begitu ya Pak. Nah, saya lupa tadi mau membacakan daya tampung. Bagaimana nih Pak? Daya tampung. Jadi untuk TK Mbak ya, TK negeri di Kota Semarang itu jumlahnya ada 13. 13. TK negeri dengan daya tampungnya 489. 489 ya Pak? Untuk TK swasta gratis jumlahnya ada 40. Oke, lebih banyak ya Pak lebih berarti banyak. ya? Dan daya tampungnya untuk SPMB tahun ini 1.200. Oke, lumayan banyak ini. SD negeri di Kota Semarang itu ada 325. Daya tampungnya 14.530. Banyak ya Ibu ya, jadi nggak perlu khawatir SD ini. swasta gratis jumlahnya ada 48. Daya tampungnya 1.888. SMP nih, ya, biasanya SMP ini yang banyak jadi penasaran. Ya, SMP negeri di Kota Semarang itu ada 46. Tersebar di setiap kecamatan ada. Daya tampungnya untuk SMP negeri 11.582.
Lalu SMP swasta gratis jumlahnya ada 45. Daya tampungnya 3.850. Oke. Total daya tampung TK, SD, SMP, negeri maupun swasta gratis itu ada 33.539. Wow, luar biasa banyak ya Pak ya Harapan ini. kami, harapan kita semua warga Kota Kota Semarang Semarang. yang akan menyekolahkan anaknya tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Banyak tadi pilihan, banyak preferensi yang bisa banyak referensi juga yang menjadi pilihan-pilihan warga Kota Semarang untuk mendaftarkan anaknya sekolah di Kota Semarang. Iya benar. Jadi nggak perlu khawatir nanti, aduh nggak lolos di sekolah negeri, tenang. Ada sekolah swasta yang memang dikhususkan gratis begitu ya Pak, Betul, bekerja sama Mbak Nima. dengan Pemkot Semarang. Nah ini ada pertanyaan dari netizen ini ya Pak. Min, gimana sih Disdik mengantisipasi praktik perpindahan alamat atau manipulasi data domisili gitu demi mendapatkan sekolah? Soalnya kadang-kadang ada gitu ya Pak ya. Kan untuk data alamat, ini sudah kami update terbaru dari Dukcapil. Oke. Dan di Dukcapil itu pasti ada riwayat kepindahan dan lain-lain. Jadi dengan jejak digital seperti itu, sangat kecil kemungkinan ada manipulasi. Oh ya bisa. Iya. Karena udah terintegrasi begitu ya Pak terintegrasi dan Dinas sudah kami Dukcapil. padankan untuk update alamat. Kemudian yang kedua nih Pak, kalau rumah saya deket sekolah negeri Min, bisa pasti keterima nggak sih gitu? Kalau Ya, deket sekolah negeri Pak? Pendaftarannya pasti diterima. Pasti? Pendaftaran. Oh pendaftarannya. Kalau pengumuman pasti diterima apa enggak, ya nunggu pengumuman. Oh iya benar sih. Rumahnya dekat sekolahan. Daftarnya Daftarnya. sesuai tanggalnya itu, ya pasti diterima. Diterima pendaftaran. Diterima pendaftaran. Terus kepastian diterima apa enggak di situ, ya nanti nunggu pengumuman. Ada pengumuman Masa lagi. pendaftaran aja belum, ya, pengumuman belum. Saya harus memastikan harus diterima. Kan itu. Ini orang yang paling positif thinking ini ya Pak Betul. sepertinya ya. Tapi optimis ya. Optimis boleh ya. Oke, kemudian beneran nggak ada titip menitip kan Min gitu. Kalau misal nanti ada kecurangan, terus lapornya kemana? Baik, jadi Mbak Nima, kami jajaran Dinas Pendidikan Kota Semarang beserta seluruh stakeholder itu sudah berkomitmen agar pelaksanaan SPMB ini dapat berjalan dengan jujur, berjalan dengan penuh integritas, akuntabel, transparan. Masyarakat bisa memantau real time di sistem online kami. Ini untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Tidak perlu khawatir. Kami komitmen untuk melaksanakan ini dengan fair play, tanpa ada kecurangan. Dan celah-celah kecurangan itu kami tutup. Oke. Ya. Berarti tidak ada kecurangan dalam SPMB di tahun ini. Pasti dijamin Iya. tidak ada kecurangan Tahun untuk kemarin juga nggak ada tahun kemarin juga kecurangan. nggak ada ya people Iya. ya. Jadi jangan khawatir, untuk SBMB kali ini memang transparan dan prosesnya bisa dipantau juga ya Pak ya. Betul. Jadi- SPMB tahun kemarin itu aduan di Ombudsman 0. 0. Kota Ya. Semarang 0 Pak. 0. Luar biasa. Kami Wow. juga berharap dengan layanan kami yang lebih kami tingkatkan, komitmen kami untuk menjaga integritas juga kami tingkatkan, maka semoga nanti juga aduan di Ombudsman juga bisa 0. 0 juga ya Pak. Dan ditambah Mbak, tahun ini ada Kota Semarang, SPMB Kota Semarang maksudnya, menjadi sampling, menjadi salah satu sampel dari Kementerian Pan-RB untuk survei layanan masyarakat di SPMB ini. Menjadi salah satu daerah ya, di samping daerah yang lain. Ya. Jadi nanti di portal SPMB kami, di website SPMB itu ada QR code dari Pan-RB Pan-RB, yang masyarakat bisa
masuk di situ dan mengisi survei kepuasan layanan Survei kami. kepuasan. Tentunya ini Kalau- juga menjadi kebanggaan Betul, ya Pak ya. Kalau memang panjenengan itu puas dengan layanan kami, ya di survei bilang puas dong. Udah dikasih pelayanan yang bagus dan tidak Betul. ada hal apapun, nanti di surveinya bilangnya nggak puas kan kurang gimana gitu Betul. ya. Oke, nanti bisa diisi ya. Ada barcode-nya begitu ya Ada Pak di barcode situ. nanti, ya. Oke, benar. Nah, kemudian Pak, apakah pendaftaran ada biayanya Min gitu? Oh, ini nggak ada ya Pak ya kalau Ya pendaftaran. sejak dulu kala sampai sekarang untuk SPMB, dulu PPDB tidak pernah. Tidak pernah ada. Apa Oke. istilahnya biaya untuk pendaftaran. Full Terus gratis. Biaya pendaftar untuk apa? Mungkin Gitu kan. transport kali ya Pak ya, buat kesana kemari gitu ya, transport Transport pribadi pribadi. itu mungkin ya Pak ya. Tapi kalau rumahnya dekat sekolahan kan enggak pakai Nggak transport. perlu kalau itu. Jalan kaki aja. Warga Kota Semarang yang mau mendaftarkan anaknya ketika SD SMP, panjenengan dalam keadaan mungkin pekerjaannya juga banyak, maka ini bisa disempatkan mungkin di sore hari atau malam hari untuk mendaftarkan anaknya bisa. Dan ketika mendaftarkan anaknya jangan lupa anaknya juga diajak, gitu Iya. kan. Jangan bapaknya daftar ke Dewi, gitu. Nanti anaknya tidak diajak rembukan malah repot. Sama anaknya kalau mau daftar, orang tuanya dimintai pertimbangan. Bagusnya daftar yang mana nih, pilihannya yang mana nih, pakai jalur yang mana nih, atau kalau yang SD daftar SMP juga bisa minta pertimbangan guru-gurunya di SD, minta pendampingan, sehingga nanti pilihan-pilihannya itu sesuai dengan keinginan dan harapan. Oke. Nah, terakhir ini ya Pak, ada pertanyaan juga. Gimana jika anak berusia 5 tahun 6 bulan tapi masuk kategori cerdas, bisa masuk SD nggak Min? Ya, kategori cerdas dan siap belajar itu kan harus dibuktikan dengan tadi surat keterangan dari psikolog profesional. Oh iya benar, tadi udah dibahas sedikit ya Pak ya. Betul. Kalau ada surat keterangan itu meskipun 5 tahun 6 bulan, ya itu bisa mendaftar. Tapi dengan surat keterangan tadi Dengan ya surat Pak. keterangan kesiapan belajar. Ya. Oke, people. Wah, luar biasa sekali ya ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari talk show opini kali ini mengenai SPMB Kota Semarang. Tadi mulai dari timeline-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian persyaratannya seperti apa, sampai daya tampung sekolah di Kota Semarang yang tadi hampir ini mencapai angka 33.539 itu untuk TK, SD, SMP. Negeri Jadi dan untuk swasta negeri gratis. dan swasta gratis ya. Tapi nanti kembali lagi kepada para orang tua, apakah berminat untuk disekolahkan di sekolah negeri swasta gratis atau mungkin di swasta yang berbayar, itu nanti tergantung dengan preferensi orang tua masing-masing. Pak Hasan, ada pesan begitu untuk e-people mengenai SPMB ini? Ya, pesan kami, yang pertama nanti kalau puas surveinya diisi puas. Lalu ingat-ingat tanggalnya ya, tanggalnya jangan sampai salah, karena kalau sudah salah tanggal nanti fatal. Hanya mengingat tanggal aja dan di musim SPMB ini aja. Dan harapan kami orang tua, masyarakat turut memberikan support kepada anak-anak kita agar musim SPMB ini menjadi SPMB yang menyenangkan, membahagiakan, dan nanti anak-anak bisa mendapatkan satuan pendidikan, mendapatkan sekolah sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Masing-masing, benar. Terima kasih banyak Pak Hasan sudah berbagi insight kepada e-people. Semoga dengan adanya talk show opini kali ini menjadi lebih terbuka begitu ya tentang SPMB tahun 2026 ini. Oke people, terima kasih juga sudah membersamai dan mendengarkan opini segmen kali ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Saya Nima Alsa dan juga Pak Hasan beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.